Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Nugraha, perwakilan dari kelompok kedua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kehidupan ekonomi pada demokrasi liberal. Pasca kemerdekaan 1945, Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang dirasa sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia adalah sistem demokrasi liberal. Nah, kehidupan perekonomian pada demokrasi liberal bisa dikatakan dalam keadaan yang terseok-seok atau keadaan terpuruk. Hal ini dikarenakan karena politik dan perekonomian yang masih belum stabil. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain yang pertama, gunting Syarifuddin. Kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang atau saneri yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan pada saat itu, Syarifuddin Prawiranegara. Pada 20 Maret 1950, semua uang yang bernilai Rp2,5 ke atas dipotong nilainya hingga setengahnya. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi defisit anggaran negara dan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar pada saat itu. Yang kedua, Gerakan Benteng. Dicetuskan oleh Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk merubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan cara memberikan bantuan kepada pengusaha dalam negeri berupa kredit. Sayangnya program ini gagal dan malah berdampak negatif pada defisit anggaran yang semakin membengkak. Yang ketiga, nasionalisasi The Javas Bank. Pada 15 Desember 1951, diumumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi The Javas Bank menjadi Bank Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara drastis. Dengan kebijakan ini pula pemerintah jadi lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Yang keempat, kebijakan ekonomi Alibaba. Kebijakan ini diprakarsai oleh Mr. Iskak Cokro Hadisuryo, Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Sistem ekonomi ini melibatkan pengusaha pribumi Ali dengan pengusaha keturunan Tionghoa Baba. Dalam program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan membantu pengusaha pribumi, dan imbalannya mereka akan mendapatkan lisensi dan kredit dari pemerintah. Yang kelima, Persetujuan Finansial Ekonomi (FINEX). Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, tanggal 7 Januari 1956 memutuskan langkah-langkah finansial ekonomi FINEX. Adapun beberapa kesepakatan yang ada pada FINEX adalah: yang pertama, hasil KMB dibubarkan. Yang kedua, hubungan FINEX Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan didasarkan Undang-Undang Nasional. Hasilnya, pemerintah Belanda tidak mau menandatangani persetujuan tersebut, sehingga pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah sepihak pada saat itu. Yang keenam, Gerakan Asad. Gerakan ini digagas oleh Mr. Asad yang bertujuan untuk melindungi perekonomian warga Indonesia dari persaingan dagang dengan pedagang asing, khususnya Tionghoa. Pada Oktober 1956, pemerintah mengeluarkan lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi. Yang ketujuh, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPLITA. Dicetuskan pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Badan Perancang Negara, pada bulan Mei 1956 menyusun REPLITA dengan tujuan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kerangka yang disepakati. Namun, REPLITA tidak berjalan karena adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat, serta adanya gejolak tinggi politik di Indonesia. Yang kedelapan, Musyawarah Nasional Pembangunan. Pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, terjadi ketegangan antara pusat dan daerah. Untuk sementara waktu dapat diatasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan. Tujuan diadakannya MUNAP untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh. Namun, rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kesulitan dalam menentukan prioritas, terjadinya ketegangan politik pada saat itu, dan adanya pemberontakan PRRI Permesta pada saat itu.
Yang kesembilan, nasionalisasi perusahaan asing. Pada masa demokrasi liberal, tidak lepas dari kehadiran perusahaan-perusahaan asing yang dijadikan menjadi milik Indonesia. Tahap ini dimulai sejak Desember 1958 dengan diumumkannya Undang-Undang tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Salah satu contoh dari nasionalisasi perusahaan asing yaitu KNILM atau Garuda Indonesia. Sekian video presentasi dari saya mengenai kehidupan ekonomi pada demokrasi liberal. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.